Kita per 2 bulan sekali menanam 100 tangkai. Oh. Kita gini ngelihatnya per tanggal 15. 2 bulan per tanggal 15. Kalau tanggal 15 weekend, kita akan melibatkan wisatawan yang mau. Oke. Tapi kalau 15 itu bukan weekend, weekday, paling saya dan anggota. Jenis apa itu Bang yang ditanam? Kita memanggilnya ini bukan bahasa ilmiah ya. Panggilan. Kita memanggilnya anggrek urap. Halo Sobat Pesisir, balik lagi nih sama aku Zulfa dan Karila di podcast Pesisir. Sebagai pembukaan pertama kali nih kita ada di Pesisir ya. Take podcastnya nggak di studio lagi. Sekarang di sini kita bersama dengan kita nanti bakal kenalan sama abang yang satu ini ya. Sebelumnya kita harus ngasih tahu dulu kita lagi ada di mana nih Karila. Oh iya bener banget, kita lagi di Pulau Tidung di Kepulauan Seribu Jakarta. Di sini udah ada satu abang ganteng sama kita. Abang yang sangat gagah. Nggak usah bohong. Dia takut pertama kali. Ntar lagi. Kita cerita banyak. Oke, kita kenalan dulu deh sama abang. Boleh bang kenalin siapa sih abang? Nama panggilan saya dipanggilnya Bang Jordi di Tidung ya. Cuma jauh dari kata nama asli ya. Nama aslinya kalian tahu kan? Nama asli saya Lahmudin. Cuma kalau cari nama saya Lahmudin di Pulau Tidung nggak ketemu. Kenal ya. Kenalnya soalnya udah dikenal sama Bang Jordi ini yang udah sama kita di sini. Asal usul nama Bang Jordi itu dari mana bang? Nggak tahu ya, spontan aja teman-teman itu. Iya nggak paham. Keluar lah nama Jordi gitu ya. Oke. Nah, abang asli Tidung. Insya Allah asli Tidung. Insya Allah asli Tidung. Lahir di Tidung ya bang? Lahir di Tidung. Oke. Di Tidung. Bang Jordi ini dikenal sebagai apa di Tidung? Sebagai apa? Bukan kan? Maksudnya pekerjaannya. Pengangguran. Pengangguran banyak agenda kalau ini. Saya sih kalau pekerjaan tuh ya kategorinya emang pengangguran. Cuma karena saya hobinya di laut. Dulu ya saya cerita agak jauh ya. Saya itu dulu ya pengangguran, kerjanya di laut, nyari ikan. Ada hasil lebih bisa saya jual buat menutupi kebutuhan dapur kan gitu. Selama 4 tahun kok saya makin suka sama laut gitu. Akhirnya dinas KPKP memberi saya wadah. Wadah itu ya organisasi DPLBM untuk mengurusi organisasi tersebut. Nah, saya jadi ketua tahun 2019. Oke. DPLBM. Apa tuh bang kepanjangannya? Daerah Perlindungan Laut Basis Masyarakat. Wow. Oke. Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat. Nah, yang dilakuin DPLBM itu apa aja sih mas? Bang? Selama ini ke program jangka pendek yang kami lakukan itu ya tentang sosialisasi untuk tidak membuang sampah ke laut. Untuk para wisatawan karena Pulau Tidung udah masuk pulau wisata. Tantangannya ya dari pendatang sama sampah kiriman. Ya sampah kiriman mungkin kita nggak bisa atasi. Kalau datang kan nggak kira-kira itu. Tapi paling tidak kita sudah mengatasi sampah dari manusia, dari pengunjung. Ya walaupun tidak maksimal, paling tidak kita sudah berbuat, memberi sosialisasi yang mau snorkeling mohon botol mineralnya jangan dibuang ke laut. Bawa roti kemasannya dibawa lagi ke darat. Paling tidak ada upaya kecil yang kita lakukan. Iya betul banget. Langkah kecil itu membuat perubahan besar berarti ya. Betul banget kan. Iya. Kalau dari cerita abang tadi, wisatawan di Pulau Tidung tuh datangnya tuh berapa banyak sih bang? Kalau weekend biasa ya, itu paling ratusan, 500-600 maksimal 800. Tapi kalau long weekend itu bisa ribuan, bisa 1.500, bisa 1.000, ya
maksimalnya 1.700-an gitu. Karena daya tampung penginapan di sini ya segitu. Kalau lebih dari itu ya nginep di musola aja. Bikin tenda ya Bang. Bikin tenda ya. Itu yang terdata biasanya 1.700 pengunjung. Biasanya nggak terdata itu teman-teman pengunjung yang datang backpacker camping di Tidung kecil itu nggak terdata. Oke. Ada juga ada tamu. Oke. Berarti pekerjaan yang banyak di Tidung ini apa nih Bang? Nelayan kah atau sebagai penjual atau ada mata pencarian? Kalau saya lihat ya dari persentasenya lebih tinggi ke wisatawan, penjual jasa wisata. Karena ada teman saya PNS juga buka website wisata. Jadi double job ya, double. Terus kayak nelayan, ada teman saya nelayan juga buka jasa wisata, punya website wisata. Mungkin lebih menjanjikannya wisata. Lebih menjanjikan. Seperti contohnya teman saya nelayan, dia keseharian mencari ikan, mancing, jaring, pasang bubu gitu. Dia lebih tertarik jual ke wisatawan ikannya. Kenapa? Karena harganya lebih mahal. Iya, betul. Buat bakar-bakaran ya. Biasanya juga jadi rantai ekonomi ya. Iya, wisata tuh bisa penginapan, bisa catering. Kalau wisatanya paling banyak apa aja nih Bang? Ada apa aja deh wisata di Tidung ini? Konsepnya kan di Tidung itu wisata bahari ya. Yang permainan yang udah ada sih kayak perwahana air itu kayak banana boat, sopa itu kan penunjang wisata. Tema utamanya sih kita emang wisata bahari. Orang datang ke sini di otaknya itu udah ada pikiran, gue mau berenang, gue mau ngeliat karang, gue mau ngeliat ikan. Nah, kalau banana boat, sopa boat, jet ski ya mungkin tempat lain ada. Tapi kalau ke terumbu karang kan beda-beda. Di contoh kayak teman saya di Carita Anyer, ada terumbu karangnya, cuma beda dengan terumbu karang kita. Gitu. Iya. Masuk ke terumbu karang nih Bang. Di sini tuh ada nggak sih Bang? Kan banyak juga nih wisata. Pasti di Tidung ini ada dong zona-zona nih, mana yang buat wisata, mana yang buat pemanfaatan, atau bahkan zona-zona yang mungkin nggak boleh nih orang-orang masuk ke situ atau melakukan aktivitas di situ. Ada nggak sih Bang di Tidung Bang? Ada, kita punya zona inti APL, area perlindungan laut. Nah, zona itu tidak boleh ada aktivitas wisata. Tidak boleh ada aktivitas penangkapan ikan. Berarti area bersih ya? Area bersih. Ya. Makanya dibilangnya zona inti. Ya mungkin kalau zona merah ya, jangan terlalu banyak orang mengunjungi. Kenapa? Karena itu ruang privasi bagi hewan-hewan yang ada di laut. Kalau di dalam rumah kita itu apa ya? Kamar pribadi kita. Terus selain zona APL itu tadi ada apa lagi Bang? Ada zona pemanfaatan penyangga dan zona pemanfaatan. Apa bedanya tuh Bang? Bedanya zona inti itu tidak boleh ada aktivitas wisatawan, snorkeling, diving yang tujuannya senang-senang, liburan, itu tidak boleh. Tapi dibolehkan untuk tujuan penelitian dan edukasi. Pendidikan itu boleh. Tapi harus ada lisensinya. Harus ada surat paling. Kalau dari kampus saya mau tahu dulu perintah dosen siapa yang memerintahkan kamu. Jurusannya sudah sesuai belum? Kan nggak mungkin dia jurusan hukum kok tiba-tiba ke laut, ntar berenang tentang karang. Kalau emang lisennya suratnya dari dosennya dari kampus, benar ini jurusannya ekosistem konservasi atau urusan laut, artinya orang ini udah mengerti tentang laut. Saya lepas di zona inti pun dia berenang udah tahu aturannya, tidak menginjak karang, pokoknya tidak mematahkan terumbu karang di situ. Kalau di sini udah ada program penanaman karang nggak sih Bang? Transplantasi karang. Saya dulu di tahun 2019 waktu saya jadi ketua, itu saya bikin programnya One Man One Show. Satu orang satu terumbu karang pengunjung. Saya baru mulai 2019 ketika saya jadi ketua. COVID. Akhirnya program itu nggak jalan, tapi kita lagi bahas lagi, kita mau mulai lagi setelah COVID ini. Cuma kita belum jalanin. Program kita itu mau One Man One Show.
Oke. Semoga cepat terlaksana ya Bang. Ya, amin. Terus kalau zona penyangga tadi itu apa Bang? Zona penyangga boleh dimanfaatkan untuk aktivitas wisata, tapi tidak untuk aktivitas penangkapan. Bukan tidak boleh, dibatasi. Contoh kayak jaring, jangan deh. Jaring karena ada jaring itu ada nyangkut di terumbu karangnya. Iya. Tapi kalau memancing, silakan. Spear fishing, oke. Tapi kalau jaring jangan deh. Nah, terus kembali lagi ke zona pemanfaatan. Itu namanya juga pemanfaatan ya. Siapapun boleh memanfaatkan. Asal tidak merusak gitu. Berarti boleh mancing. Boleh mancing, boleh snorkeling. Udah hancur sih. Saya sih nggak terlalu saklek. Saya nggak mau terlalu keras sama teman-teman yang jual jasa wisata. Sini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak. Saya nggak gitu. Saya fleksibel aja, ya silakan. Ketika itu ada yang rusak, ya kita duduk bareng deh untuk menyelesaikan masalah dan musyawarah. Dan biasanya kalau sudah kerusakan parah, zona snorkeling itu saya pindahkan. Contoh di titik satu ini sudah 3 tahun dilakukan snorkeling di sini. Setelah saya telusuri, saya pelajari rusaknya udah parah. Saya cut dulu lokasi ini untuk teman-teman wisata, tolong pindah dong. Geser 100 meter dari area ini. Area ini kenapa Bang? Mau diperbaiki dulu. Biarkan mereka pulih dulu. Ketika mereka pulih, oke lah, kalian kembali lagi. Kalian kembali lagi ke sini, ini yang bekas kalian pasti ada kerusakan. Artinya kita nggak meluas kemana-mana rusaknya. Ya 2 titik ini kita buat kebutuhan wisata. Jadi kalau saya izinkan semua boleh, ini boleh, ini boleh. Ya rusak satu, rusak aja semua. Nanti malah nggak ada yang bisa dilihat lagi. Iya. Jadi alhamdulillah teman-teman travel juga mengerti itu. Mengertinya apa? Ya karena kan apa ya? Mata pencarian mereka. Mereka kalau nggak mengerti salah. Iya. Ya, benar-benar. Sebenarnya ngatur manusia itu gampang. Kita arahkan mindsetnya. Ini ada uangnya loh, mau dinurut, pasti dia nurut, pasti dia nurut. Arah situasi nurut. Tapi kalau kita arahkan memang menjaga lingkungan, kita harus baik lingkungan, susah. Harus ada feedback juga ya Bang ya. Betul. Biasa juga travel kan dari konsumennya ada mau kepuasan melihat view yang bagus kan. Makanya tetap harus dijaga. Menjaga gawang ya. Kiper dong. Ya, saya jaga gawang nih. Kiper kalau main bola kan jaga gawang, saya jaga laut. Benar. Ini Bang Jordi ini sebagai kipernya Tidung. Nah Bang, di Tidung ini kan ada Tidung besar sama Tidung kecil nih Bang. Bedanya apa sih Bang? Tidung besar itu pulau yang diisi sama masyarakat, pulau pemukiman yang berisikan 39 kalau salah dirawat ya, 39 RT, 4 RW. Kalau sedangkan di Tidung kecil itu pulau konservasi yang isinya tentang alam lah, ada mangrove, adalah biota laut yang ada di situ. Di laut itu dipindahkan ke situ. Jadi untuk mempermudah wisatawan atau siapapun untuk melihat langsung. Kalau melihat di laut kan agak sulit, apalagi banyak bisa berenang nggak? Apalagi yang nggak bisa berenang kan agak sulit. Jadi kalau ditampilkan di darat di akuarium kaca kan mempermudah untuk orang mengetahui, oh iya ada Nemo, oh iya ada ikan ini. Seperti wisata edukasi mungkin. Iya. Jadi makanya kita manggilnya Pulau Tidung kecil itu pulau konservasi. Gimana sih Bang akses ke Pulau Tidung kecil dari Tidung besar Bang? Bisa pakai apa aja Bang? Bisa jalan kaki lewat Jembatan Cinta. Bisa pakai ada speedboat, banana boat di Jembatan Cinta. Kita biasa kalau mau minta antar ke Tidung kecil malas jalan nih. Antar ke Tidung kecil dong pakai speedboat yang banana itu biasanya per orang 25 atau 20. Oh, terjangkau ya. Terjangkau loh. Ya kalau mau sehat biasanya bukan mau sehat ya, mau irit jalan kaki karena emang ada jembatan cinta yang melintas di 2 pulau itu ya untuk penyeberangan. Tapi mungkin jaraknya ya sekitar kurang lebih 800 meter. Ya, lumayan lah untuk membakar kalori ya. Untuk yang selain berhemat dan ingin olahraga ya. Selain dari itu
ada ekosistem apa aja sih Bang di Pulau Tidung ini selain terumbu karang yang bisa kita lihat? Ada mangrove, ada lamun. Cuma saya lamun belum belajar ya. Saya sih belajarnya lewat telepon sama temen yang di PB namanya Pak Peri. Saya belajarnya saat ini masih lewat telepon tentang menanam lamun dan itu belum berhasil. Iya, transplantasi juga kan. Transplantasi lamun. Kalau dari mangrove sendiri ada apa penanaman mangrove yang rutin kah dilakukan? Kita per 2 bulan sekali menanam 100 tangkai. Dari mana itu Bang? Kita bersurat ke PBKL minta bibitnya. PBKL itu pulau yang ada di Tidung Kecil, Pusat Budidaya Konservasi Laut, itu di bawah Sudin, di bawah Sudin KPKP. Nah kita bersurat ke situ minta bantuan bibit mangrove diberikan sama dia. Nah kita tanam, titiknya kita yang atur, kita yang pilih. Gitu. Biasanya udah bukan kalau di PB mungkin udah masuk kajian gitu kan lokasinya. Kalau kita udah masuk radar kita. Wah ini udah parah nih abrasinya. Di sini kita tanam. Berarti per 2 bulan sekali ya Bang ya. Itu ditanam sama siapa aja Bang? Saya dan anggota. Tim. Kita gini ngelihatnya per tanggal 15. 2 bulan per tanggal 15. Kalau tanggal 15 weekend, kita akan melibatkan wisatawan yang mau. Tapi kalau 15 itu bukan weekend, weekday, paling saya dan anggota atau beberapa warga yang ada. Nah, boleh nih teman-teman catat nih tanggalnya setiap tanggal 15 kalau itu weekend atau kalau weekday mungkin kalau ada yang mengunjungi bisa kali ya Bang ya? Contoh kayak weekday tetap ada wisatawan gitu. Pak, gue pengen ikutan. Ayo nggak apa-apa. Ya itu. Pokoknya tiap tanggal 15 akan ada penanaman mangrove di Pulau Tidung. Good. Nah, jenis apa itu Bang yang ditanam? Kita memanggilnya ini bukan bahasa ilmiah ya. Panggilan Kita memanggilnya mangrove kurap. Mangrove kurap. Rhizopora, bahasa ilmiahnya rhizopora. Titiknya bisa disesuaikan. Kita lihat segi abrasinya parah atau tidak. Catat ya teman-teman ya. Pokoknya yang Pulau Tidung harus ketemu Bang Jordi. Terus udah deh, pokoknya semua Bang Jordi tahu seluk-beluk Pulau Tidung ya Bang ya. Gitu ya Bang. Iya, kalau mau kegiatan terumbu karang itu di tanggal 20. Ada lagi. Kita per bulan tanggal 20 kita melakukan bersih-bersih terumbu karang. Ngapain aja tuh bersih-bersihnya Bang? Dari sampahnya itu? Bukan, biasanya ada parasit, lumut-lumut yang tumbuh. Itu mengganggu pertumbuhan terumbu karang yang kita bersihkan. Biasanya sama anggota kah? Sama anggota. Kalau ada wisatawan yang bersedia, ya kita fasilitasi alat selam, bukan alat selam diving ya, kayak kacamata. Kalau dia nggak bisa berenang, kita kasih lepers, jaket pelampung itu. Life jacket ya. Kalau dia bisa berenang ya udah, kita fasilitasi kaca. Pin kita nggak fasilitasi, karena pin akan satu yang nggak biasa akan kram, terus kedua lingkungan karang kita mau bersihin karangnya masih baby, pinnya itu akan mengganggu. Biasanya dia nggak di belakang tuh, nggak tahu-tahu udah nampar karang aja patah. Betul. Catat ya di tanggal 20 bersih-bersih. Per 2 bulan juga nih Bang? Enggak. Kalau terumbu karang itu per 3 bulan. Nanti ini jatuh Juni, Juli, Agustus. Agustus ya teman-teman, catat. Kalau yang mau datang silakan datang ke Bang Jordi. Atau mungkin datangnya di bulan Agustus itu tanggal 15 sampai 20 nginepnya. Jadi dapat. Iya, kalau datangnya tanggal 15, pulangnya tanggal 20 mungkin bisa ikut. Dua-duanya. Pengibaran bendera dalam laut. Karena kita ada program tahunan. Karena 17 Agustus. Iya. Benar. Karena kita emang program itu kan nggak 17 Agustus itu kan setahun sekali. Betul. Ya kalau datangnya tanggal 16 deh, 17 bisa ikut. Nah, seru banget itu pastinya ya, pengibaran bendera di bawah laut. Siapa aja Bang biasanya? Biasanya selama ini tahun kemarin kita sama anggota. Tahun sebelumnya kita ada 2 wisatawan. Saya masih ingat Mas Hendra sama Mbak Gesti namanya. Dia wisatawan. Yang ikut. Turun mengibarkan bendera. Nah sekali lagi saya jelasin, ini gratis. Ini gratis ya teman-teman. Tidak dimintai biaya.
Ya kalau minum beli sendiri. Minum air laut aja gimana? Ya kalau konsumsi sendiri. Oke. Kita hanya memfasilitasi alat selam. Itu udah sebuah experience gitu. Yang mahal loh. Betul. Iya, itu. Tapi satu lagi, Kenapa tuh, Bang? tidak sembarang orang kan bisa nyelam. Oh iya. Nah, makanya kalau mau ikut pelatihan selam, paling saya tanya lisensinya ada nggak? Tidak ada Pak, tapi saya bisa nyelam. Tidak. Saya tidak izinkan. Tidak izinkan ya. Berarti memang yang udah punya lisensi. Yang punya lisensi dan punya minat mau ngerti, mau ikut, Betul. saya ambil dulu lisensinya, saya lihat benar. Biasanya saya suruh berenang di Jembatan Cinta. Oh. Berenang dulu bentar deh. Trial. Nah, saya lihat berenangnya, oh iya benar dia bisa. Nah, jadi nggak sembarang orang juga ya, karena kan ini di bawah laut nggak ada yang tahu. Karena ini berhubungan dengan nyawa. Iya, betul. Jadi persiapkan diri kalian sebaiknya. Oke deh, mungkin dari aku segitu nih, Karila. Juga udah cukup banget. Ini informasinya sangat amat berguna dan banyak banget. Pokoknya kalian yang mau mengunjungi Pulau Tidung nanti bisa datang ke Bang Jordi, kita bisa kenalan, ngobrol-ngobrol. Bang Jordi punya belajar bareng-bareng ya Bang ya. Betul. Bisa sharing satu sama lain di Pulau Tidung ini. Mungkin ini sebelum berakhir akan ada pesan aja buat para wisatawan yang mau berkunjung nih ke Pulau Tidung dan juga pengen melihat terumbu karang atau yang lain-lainnya. Apa nih, Bang? Pesan saya untuk wisatawan, satu, tidak membuang sampah ke laut. Oke. Terus dua, tidak menginjak terumbu karang. Dan itu aja. Oke. Yang penting kita harus menjaga ekosistem ya. Nggak cuma di laut tapi di daratnya juga, nggak boleh buang sampah sembarangan. Menjaga kelestarian lingkungan lah ya. Karena dari ekosistem juga itu untuk kita manusia. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Bang Jordi atas sharing-sharingnya nih. Mungkin lain kali juga kita bisa ketemu lagi, kita bisa Amin. sharing-sharing sama teman-teman juga nih. Oke, makasih. Kita pamit. Saya Zulfa, Saya Karila. dan ini Bang Jordi. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di Pulau Tidung dan episode pesisir lainnya. Oke.